Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Tarwanatama, NIM G002428 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UGM Interna sebagai pengganti dari praktikum kedua. Dari UGM Interna, dia untuk laki-laki ini sendiri ya, yang paling utama itu pasti testis. Nah, testis ini merupakan tempat sebagai penghasil sperma. Nah, pada potongan sagital dari testis ini sendiri akan terlihat seperti ini. Nah, lekukan-lekukan kecil ini disebut sebagai tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini dia akan berada di ruangan yang disebut sebagai lobulus testis. Di pembagi dari antara lobulus testis ini disebut sebagai septa testis, septa. Nah, untuk lapisannya ini disebut sebagai skrotum. Nah, untuk skrotumnya ini memiliki 9 lapisan. Testisnya ini secara keseluruhan memiliki 9 lapisan. Dari paling superficial itu adalah kulit, kemudian ada fase spermatica externa, kemudian ada fase dartos, musculus dartos, fase spermatica interna, kemudian ada musculus cremasterika untuk kontraksi dari skrotumnya sendiri sehingga suhu dari testisnya itu bisa tetap terjaga. Lalu ada tunica vaginalis yang lamina parietalis, lamina visceralis, kemudian ada tunica albuginea dan tunica vasculosa. Nah, untuk tubulus seminiferus nya ini dia akan membentuk suatu lekukan sampai menuju ke sini. Sini ini seperti peralihan atau terminal. Ini disebut sebagai rete testis. Kemudian dari rete testis dia akan keluar sebagai ductus efferent. Nah, dari ductus efferent ini yang akan menuju ke epididymis dan akan keluar menjadi ductus deferens. Oke, dilanjutkan untuk yang hijau ini disebut sebagai plexus venosus pampiniformis. Kemudian yang warna merah ini disebut sebagai arteri testicularis. Apabila suatu kondisi di mana plexus venosus pampiniformis ini terlipat atau seperti terputar, ini disebut sebagai torsio testicularis. Nah, torsio testicularis ini bisa menyebabkan arteri testicularis ini seperti terhambat atau terjebak sehingga vaskularisasi dari testisnya ini sendiri juga akan terhambat sehingga apabila tidak ditangani bisa menyebabkan nekrosis. Nah, untuk vaskularisasi sudah ya. Oke. Lanjutlah. Dari epididymis ini kan ductus efferent ya. Dilanjutkan tadi, ductus efferent dia akan menuju ke epididymis. Di epididymis ini sendiri yang akan sebagai tempat untuk mematangkan dari penisnya. Kemudian dia akan bergerak menuju ke ductus deferens. Dari ductus deferens dia akan bergabung dengan enggak ada gambarnya. Dia akan bergabung dengan vesicula seminalis. Vesicula seminalis itu ini. Nah, vesicula seminalis ini, kemudian ini adalah ductus deferensnya. Dia akan bergabung sehingga menjadi namanya ductus ejaculatorius. Nah, dari ductus ejaculatorius dia akan keluar muaranya di daerah sekitar prostat. Nah, ini disebut sebagai muara dari ductus ejaculatorius. Kemudian di atasnya ada peninggian yang disebut sebagai utriculus prostaticus. Ini adalah muara dari ductus ejaculatorius. Kemudian di atasnya ada utriculus prostaticus. Ini utriculus prostaticus ini sendiri merupakan sisa obliterasi dari ductus mullerian pada masa embriologi. Kemudian di sekitarnya ada titik-titik kecil ini disebut sebagai muara dari ductus prostaticus untuk memberikan seperti sitrat sehingga membuat pH dari spermanya itu basah. Kemudian di atasnya ada colliculus seminalis atau yang nama lainnya fermentarum. Itu seringkali menjadi tempat lokasi pembedahan. Nah, kemudian pada prostatnya ini sendiri dia ada beberapa zona yang penting. Untuk zonanya sendiri ini bisa
disebutkan sebagai lokasi tempat di mana adanya masalah klinis seperti BPH, benign prostatic hyperplasia, itu biasanya terjadi pada zona transisional. Kemudian kalau untuk kanker prostat itu biasanya terjadi pada zona perifer yang besar ini. Oke. Setelah keluar dari muara ductus ejaculatorius, dia akan menuju ke uretra untuk dikeluarkan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih.